Untuk materi minggu ke-11 ini sekedar tambahan sebelum kita masuk ke bagaimana mendaftarkan karya kita ke Dirjen Haki gitu ya. Materi ini akan membantu kalian dalam melakukan perancangan desain untuk klien seperti tugas yang saya berikan. Terus minggu ini juga saya harus ngecek semua progres pencarian klien kalian sudah sampai mana gitu. Jadi materinya tidak terlalu berat di sini karena tugasnya kalian harus selesai dulu. Jadi being a better designer means trying to be a better human being. Di sini seperti pada pertemuan kita di minggu ke-8, untuk bisa merancang sesuatu yang baik itu kita harus pertama punya empati, harus menjadi orang yang bisa memahami orang lain dulu. Jadi merasakan apa yang dia rasakan, walk in their shoes. Every designer from advertising to product deals with a different set of problems. But in the end, each designer caters to us humans regardless of what problem we are trying to solve. Jadi sebenarnya semua problem yang akan kita selesaikan, akan kita temukan solusinya, itu ujung-ujungnya akan kembali ke manusia sebagai pengguna, end user. Jadi that's why kita harus benar-benar punya empati, benar-benar rasakan apa sih yang end user bakal rasakan. Even mereka adalah seorang klien. Dan ketika melakukan desain ini sering sekali saya temukan di teman-teman mahasiswa, inspirasi seakan-akan tertutup di hal-hal yang berbau dengan desain, hal-hal yang berbau visual, yang pop culture, padahal bisa saja inspirasi untuk desain itu lebih luas dari sekedar hal-hal visual. Bisa dari buku-buku filosofi, psikologi, art atau science. Jadi dibuka lagi pola pikirnya. Bisa jadi inspirasi itu datang dari sekedar kamu bicara tentang politik dengan temanmu. Bisa jadi inspirasi datang dari kamu sekedar pengalaman hidup, kamu habis traveling, terus kamu merasakan fulfillment dalam traveling tersebut, terus kamu terinspirasi untuk melakukan desain. Ini akan bagus karena permasalahan yang akan klien berikan kepada kamu itu tidak melulu visual. Bisa jadi klienmu itu minta kamu bikinkan logo, di mana perusahaan yang dia lakukan adalah perusahaan perusahaan jasa, jadi bentuknya tidak visual. Jadi kamu harus membedah proses jasa yang dia berikan. Disitulah kamu harus terbiasa mencari inspirasi di luar bentuk-bentuk visual. Kemudian tips berikutnya ini, jauhkan dirimu dari confirmation bias. Jadi buat punya teman itu di berbagai industri selain industri kreatif. Kenapa? Karena kalau kita punya teman yang yang terlalu dekat dalam circle kita yang sesuai, itu akan punya pemikiran yang sama. Jadi kamu nggak punya pemikiran baru, kamu tidak punya perspektif baru. Apa sih yang disebut confirmation bias? Itu adalah how you love to agree with people who agree with you. Kamu tuh suka kalau kamu tuh disetujui oleh kamu suka kalau dekat atau berada di lingkungan orang-orang yang bakal setuju dengan apapun ide yang kamu berikan. Dan itu nanti ketika kamu akan bekerja, ini sebenarnya mata kuliah ini untuk mempersiapkan kamu di dunia nyata. Kalau di pekerjaan tidak akan terjadi seperti itu. Jadi mulai dilatih confirmation bias ini. Dan ini lebih ke arah legal, design ethics in legal way, sesuai dengan judul mata kuliah kita, etika desain dan hak cipta. Di sini saya mengingatkan sebelum kalian benar-benar terjun secara profesional, ada beberapa peraturan legal dalam penggunaan desain.
Kalian kalau sering buka Twitter, buka IG, banyak sekarang kasus-kasus penyalahgunaan, sekedar penyalahgunaan foto, penyalahgunaan fonts, itu sering terjadi. Di sini saya kasih gambaran gimana sih fonts yang bisa dipakai, fonts yang free itu gimana, atau beli di mana gitu ya. Fonts, setiap kalian download fonts, perhatikan di kanan itu ada licensingnya. Jadi ada aturan yang diterapkan oleh si pembuat desain seperti Hackson Studio, Creative Studio ini, Hendra Pratama, bahwa ini fungsinya bisa dipakai di mana saja gitu ya. Jadi ketika kamu klik fungsinya, jadi dia akan jelaskan. Biasanya kalau kamu download nanti ada FAQ, ada file yang isinya tulisan panjang lebar, itu untuk menjelaskan tentang licensing si font itu. Pernah kan tuh ada kasus perampasan font. Jadi penggunaan font yang tidak yang tanpa izin. Nah, itu juga bahaya, hati-hati. Kalau kamu mau cari font yang gratis, yang biasanya dipakai itu nih Google Font. Ini bisa kamu download ya. Jadi ketika kamu klik nanti misalnya kayak Roboto, ini bisa kamu download, bisa kamu pakai. Dan ini lebih mudah kamu menyortir mana yang free, mana yang bayar. Manfaatkan ini aja, lebih aman. Lalu ilustrasi. Nah, kan teman-teman biasanya kalau bikin mood board itu suka pakai ilustrasi dari luar. Sebenarnya nggak masalah, asal penggunaannya itu kalangan sendiri. Misalnya kalau bikin mood board itu kan hanya kita aja sebagai akademisi yang lihat, nggak masalah. Atau kalau biasanya saya itu lagi nggak nututi untuk menggambar atau merancang, bisa beli namanya stock illustration. Jadi ini digital illustration for sale. Ini juga bisa jadi ladang pekerjaan untuk kalian jualan ilustrasi desain di sini. Ada license-nya, misalnya kalau standar itu boleh buat dijual lagi atau tidak. Atau kalau extended itu contohnya ini bisa dicetak sampai 100.000 postcards, banyak banget kan, 10.000 poster, 2.000 t-shirt, unlimited electronic products, ini bisa. Jadi kamu bisa beli sendiri-sendiri gitu ya. Jadi ketika kamu mau beli, ada dia nanya mau beli yang standard license atau yang extended license. Lumayan kalau kamu kerja di rumah, nganggur WFH, bisa loh kamu upload sekedar ilustrasi digitalmu, dijual online. Dan ini beberapa contoh tempat mendownload ilustrasi online secara gratis. Ini ada isometric and flat graphic resources atau flat icon. Ini gratis gitu ya. Tapi ada juga beberapa kalau kamu pengen menyumbang, donate, juga bisa. Dan yang terakhir ini tentang software. Ini memang agak berat. Saya sendiri aja baru pakai software yang benar-benar original ini ya 4 tahun terakhir ini, 4 tahun terakhir ini pakai Adobe full. Kalau kalian memang berminat pakai Adobe yang license itu juga bisa pakai email student kalian, dapat diskon kalau nggak salah 60% di tahun pertama. Bayarnya sekitar 300.000 per bulan, itu dapat semua program itu ya. Atau pilihan lain itu pakai beberapa program yang free memang, seperti Inkscape ini. Untuk software saya ya memang agak sulit untuk di Indonesia ini untuk mendapatkan atau menggunakan software yang 100% asli, karena biaya desain dengan software masih sangat timpang. Tapi ini sekedar friendly reminder aja. Lalu use of photography. Nah, ini teman-teman yang suka foto mungkin jadi foto itu juga kayak yang tadi saya jelaskan di ilustrasi, ada macam-macam. Ada yang mau di print berkali-kali, ada yang sampai kalau kamu dijual produk fotonya itu sampai berharga 250.000. Itu harganya beda-beda gitu ya. Dan
license-nya foto itu lebih banyak ragamnya. Ini ada yang rights manage license, jadi foto itu dipakai berapa lama, berapa besar, dan berapa kali image-nya dikeluarkan. Atau yang royalty free. Yang royalty free ini hati-hati, sebenarnya memang free, tapi kalau kamu baca detail, biasanya tuh ada maksimal orang yang lihat. Misalnya kamu bikin foto itu, terus kamu edit kamu post di Instagrammu, itu biasanya nggak boleh. Kenapa? Yang lihat tuh bisa lebih dari 500.000. Tapi kalau kamu sekedar tempel di perumahanmu atau buat acara sekampus, itu nggak masalah, karena penontonnya nggak sampai 500.000. Atau ada juga yang extended license, ini viewernya ini bisa lebih gede, lebih banyak lagi gitu ya. Tempat mencari image gratis di mana? Kalau saya paling sering cari ini di Pixabay. Ini free images. Nah, teman-teman yang mau jualan image juga bisa lewat Shutterstock. Itu sangat menguntungkan juga. Dan ini sebelum kita mulai, ini saya ingat, starting is the hardest part. Mumpung sekarang lebih banyak di rumah, ada banyak waktu juga, mulailah kita mencari-cari kegiatan yang mendatangkan keuntungan buat kita. Tapi jangan takut salah, jangan takut apa. Bisa teman-teman fashion cuma bisa bantu kayak bikinin flat illustration, flat drawing, bikinin lay plan, macam-macam. Tapi kan itu mendatangkan keuntungan. Jangan pernah takut. Kenapa? Memang semua yang kamu lakukan pertama kali itu bakal lebih jelek, bakal paling jelek. Ingatlah nirmana pertamamu, ingatlah gambar pertamamu, pasti itu jelek banget. Everything, your first will be awful, your first design will be awful, your first photo will be awful. Tapi kalau kamu gak pernah bikin yang pertama, kamu gak akan punya yang ke-50. Jadi minggu ini tolong difixkan untuk project client search, lalu diasistensikan kepada saya progresnya maksimal Kamis ini. Oke, terima kasih.